Shalom, selamat hari Minggu anak-anak semua. Apa kabarnya anak-anak? Di tahun baru ini, Bunda dan Kak Novli sangat senang sekali kita dapat beribadah walaupun masih melalui video streaming ya Kak Novli ya. Kakak dan Bunda di sini berharap adik-adik di rumah selalu keadaan yang sehat, tetap semangat dan penuh sukacita. Nah, adik-adik, liturgos pada hari ini yaitu ada Bunda Rai, Kak Novli, dan Kak Elo yang selalu setia menemani di setiap ibadah kita. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita mulai ibadah kita, Bunda ajak anak-anak bersaat teduh dulu ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, anak-anak semua, Bunda undang anak-anak untuk berdiri. Kita akan masuk menghadap Tuhan. Sebelumnya kita menyanyi dari Kidung Ceria 90, ayat yang pertama, Yesus sayang padaku. Tetap pakai gerakannya anak-anak ya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk penyertaan-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu dapat kembali lagi mengikuti ibadah IMPA pada pagi hari ini. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, sebelum masuk pembacaan firman Tuhan kita hari ini, anak-anak disiapkan apa aja Kak yang disiapkan anak-anak yang di rumah? Iya, yang terpenting yaitu ada Alkitab, terus buku catatan, terus alat-alat tulis, terlebih hati. Kita harus menyiapkan hati kita untuk Tuhan ya Kak ya. Adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan, mari kakak dan bunda mengajak adik-adik kita bernyanyi dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Anak-anak, kita akan membaca firman Tuhan. Kita mohon tuntunan Roh Kudus untuk memimpin kita semua ya. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru dan kesempatan di awal tahun 2002 ini. Kami boleh melaksanakan ibadah IMPA di hari ini. Dan Tuhan, kami rindu akan firman-Mu. Saat ini kami anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan bagi kami anak-anak-Mu, baik yang di sini kakak bunda yang akan mewartakan akan firman-Mu, begitu juga anak-anak yang ada di rumah, kiranya Engkau mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu bagi anak-anak dan kakak bunda yang akan mewartakan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak semua.
Bunda senang sekali hari ini Bunda kembali berjumpa dengan kalian walaupun masih lewat video streaming. Bagaimana kabar kalian ketika liburan Natal kemarin? Senang kan? Bunda percaya pasti kalian senang menikmati liburan bersama dengan keluarga terkasih. Nah anak-anak, pembacaan Alkitab kita pada hari ini akan dibacakan oleh teman kita dari Ranting Efrata, yaitu Kesya Bandaso. Bacaan kitab kita hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian pasal 43 ayat pertama sampai 14 yang mengatakan saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawab orang itu, "Telah memperingatkan dengan sungguh-sungguh, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak membiarkan dia pergi, maka kami akan pergi ke sana, sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama dengan kamu." Lalu berkatalah Israel, "Mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang?" Jawab mereka, "Orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi?" Dan kami telah memberitahukan semua kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, "Bawalah kemari adikmu itu." Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, "Biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menunggu dia, engkau boleh menuntut dia daripadaku. Jika aku tidak membawa dia kepadamu dan kita di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang." Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, berbuatlah begini, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu dan bawalah kepada orang yang itu sebagai persembahan sedikit balsam dan sedikit madu damar dan damar idan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya uang yang tidak dikembalikan ke dalam mulut. Karung-karung itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kehilangan, bawalah juga adikmu itu. Bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa lah Dia yang membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu berserta Benyamin kembali mengenai aku ini. Jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan
Demikianlah bacaan firman kita hari ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita hari ini adalah Aku dan Masa Depanku. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, Bunda mau tanya sama kalian, pernahkah kalian merasa takut? Kalian pernah merasa takut karena apa? Mungkin kalian yang saat ini ada di kelas 6, yang sebentar lagi akan lulus SD. Pernahkah kalian takut tidak lulus? Atau takut tidak bisa menjawab soal ujian? Atau di masa sulit seperti sekarang ini, di mana semua terkena pandemi, pernahkah kalian merasa takut terjangkit virus COVID-19? Atau ketika kalian melakukan kesalahan, pernah nggak kalian takut dimarahi oleh papa atau mama? Atau kalian pernah takut kalau papa atau mama nggak kerja lagi, terus kalian akan kelaparan dan bahkan putus sekolah, atau ketakutan-ketakutan yang lainnya? Nah, dalam bacaan kita hari ini, ketakutan itu juga pernah dirasakan oleh Bapak Yakub. Pada waktu itu, dalam bacaan kita diceritakan bahwa terjadi kelaparan yang sangat hebat di seluruh negeri, termasuk di Kanaan, di tempat Bapak Yakub. Mereka sebelumnya sudah pernah membeli bahan makanan dari Mesir karena kelaparan yang terjadi di seluruh negeri. Akhirnya mereka memberi bahan makanan dari Mesir karena di Kanaan nggak ada lagi bahan makanan. Pohon-pohon kering, bahkan binatang-binatang kelaparan, nggak ada makanan. Akhirnya mau tidak mau mereka harus membeli makanan di Mesir. Karena apa? Karena di Mesir makanan melimpah ruah. Nah, ketika mereka kembali setelah membeli bahan makanan itu, bahan makanan yang mereka beli hampir habis. Sehingga Bapak Yakub merasa takut kalau nanti mereka akan kelaparan. Lalu Bapak Yakub meminta anaknya untuk kembali ke Mesir lagi guna membeli bahan makanan. Tapi ketika mereka akan membeli bahan makanan untuk yang kedua kalinya, ada resiko yang harus dihadapi, yaitu mereka harus membawa serta Benyamin. Benyamin itu adalah anak Bapak Yakub dari Ibu Rahel. Jadi Benyamin itu bersaudara dengan Yusuf dari ibu yang sama, Ibu Rahel. Nah, karena mereka telah berjanji, mereka takut karena mereka telah berjanji kepada penguasa di Mesir untuk membawa Benyamin kalau mereka datang lagi. Nah, saat itu mereka belum tahu bahwa penguasa di Mesir yang mereka takuti ternyata adalah Yusuf, saudara mereka yang telah mereka jual kepada para pedagang Midian. Nah, diceritakan dulu saudara-saudara Yusuf ini merasa iri hati kepada Yusuf. Akhirnya mereka menjual Yusuf kepada para pedagang di Midian. Nah, ketika mereka menjual Yusuf, mereka bercerita kepada Bapak Yakub bahwa Yusuf mati diterkam binatang buas. Nah, tetapi Allah ternyata sangat mengasihi Yusuf dan menyertai Yusuf. Sehingga oleh beberapa peristiwa kemudian, Yusuf diangkat oleh Fir'aun yang adalah Raja Mesir untuk menjadi penguasa di Mesir mewakili Fir'aun. Nah, kembali lagi kepada Bapak Yakub. Ketika Bapak Yakub mendengar bahwa kalau anak-anaknya harus membeli bahan makanan ke Mesir, mereka harus membawa serta Benyamin, Bapak Yakub menjadi takut dan khawatir. Bapak Yakub takut dan khawatir karena apa ya? Nah, pertama, Bapak Yakub itu khawatir. Apa yang akan terjadi terhadap Benyamin kalau dia ketemu sama penguasa Mesir itu? Bapak Yakub takut. Yang kedua, Bapak Yakub itu khawatir kalau Benyamin akan ditahan atau diambil oleh penguasa Mesir, nggak bisa pulang lagi kepada Bapak Yakub. Bapak Yakub takut. Dan yang ketiga, Bapak Yakub juga khawatir kalau Benyamin akan meninggal seperti Yusuf, anak kesayangannya. Nah, namun di tengah-tengah ketakutan Bapak Yakub dan anak-anaknya,
datanglah Yehuda. Yehuda itu anaknya Bapak Yakub yang paling besar. Yehuda tampil untuk menjamin keselamatan Benyamin. Dan Yehuda berjanji kepada ayahnya akan menjaga keselamatan Benyamin apapun yang terjadi. Nah, mendengar janji Yehuda, Bapak Yakub yang semula takut akhirnya dapat menerima janji Yehuda itu. Tapi yang paling penting dari itu adalah Bapak Yakub berserah dan pasrah akan kasih dan pertolongan Allah. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Yakub dalam bacaan kita di ayatnya yang ke-14. Nah, di ayatnya yang ke-14, Bapak Yakub berkata, Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Nah, Bapak Yakub mengatakan, Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu. Orang itu siapa? Nah, yang dimaksud orang itu oleh Bapak Yakub adalah penguasa Mesir. Nah, anak-anak, dari apa yang dikatakan oleh Bapak Yakub, kita mengetahui bahwa Bapak Yakub berserah dan berdoa kepada Allah dan menyerahkan segala sesuatu kepada kehendak Allah. Jadi, dari bacaan kita hari ini, dari firman Tuhan hari ini, apa yang dapat kita pelajari? Nah, ketika dalam ketakutan, Bapak Yakub berserah dan berdoa kepada Tuhan. Bapak Yakub mendoakan agar anak-anaknya pergi dan kembali dengan selamat. Dan apa yang terjadi ketika Bapak Yakub berdoa? Allah mengabulkan doa Bapak Yakub. Karena kemudian kepergian anak-anak Bapak Yakub ke Mesir akan membawa sukacita yang besar. Nah, begitu juga dengan anak-anak. Anak-anak dapat mencontoh sikap Bapak Yakub. Ketika kalian merasa takut, apakah itu takut tidak lulus, takut kena sakit corona, atau takut lapar kalau mama papa tidak kerja, atau takut-takut yang lainnya, maka kalian harus selalu tekun berdoa. Dan Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kalian. Dan kalian harus percaya bahwa pertolongan Tuhan itu pasti akan selalu menyertai kalian. Buktinya, di saat corona seperti ini, kita masih tetap bisa sekolah, mama papa juga masih bisa bekerja, dan kita tidak kelaparan. Bahkan walaupun belajar dan beribadah, walaupun masih lewat daring, kita tetap bisa mengikuti. Nah, itu adalah bukti bahwa Allah selalu menyertai dan menolong kita. Karena itu anak-anak, apa yang harus anak-anak lakukan adalah selalu setia kepada Tuhan. Gimana caranya? Ya, setia berdoa, taat beribadah, rajin impa, dengarkan nasihat mama papa, rajin belajar. Jangan belajarnya sistem kebut semalam. Besok mau ujian, baru malam ini belajar. Akhirnya besok susah, nggak bisa menjawab soal-soalnya. Belajar setiap hari, supaya apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu Guru tetap diingat. Nah, rajin belajar. Lalu, jangan lupa terus baca Alkitab, agar kita semakin mengerti tentang janji Allah dan kasih-Nya bagi umat manusia. Dan jangan lupa juga selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Apapun yang terjadi dalam hidup anak-anak dan keluarga harus disyukuri. Dan percayalah bahwa Allah akan selalu menyertai anak-anak yang selalu memohon pertolongan Tuhan. Anak-anak percaya dan yakin bahwa anak-anak pasti akan berhasil mencapai masa depan yang baik karena Tuhan pasti akan menolong dan memberkati anak-anak. Nah, demikian cerita Bunda hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan, hari
Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya Bunda. Iya. Biarlah firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar itu, adik-adik dapat melakukannya yang baik di kehidupan hari lepas hari. Dimanapun anak-anak berada ya Kak. Dan adik-adik jangan lupa ada aktivitas yang adik-adik harus dikerjakan. Bila adik-adik susah mengerjakannya, adik-adik bisa minta tolong papa, mama, kakak untuk menyiapkan atau membantu semuanya itu. Nah adik-adik untuk merespon firman Tuhan, kakak dan bunda mengajak adik-adik untuk bernyanyi dari Kidung Ceria 90, Yesus sayang padaku. Oke, gerakannya Kak ya? Ya. Tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Adik-adik jangan kemana-mana ya, karena kita mau berdoa. Adik-adik harus siapkan hati, pikiran adik-adik. Lipat tangannya, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur karena tadi kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak dan bunda kami. Biarlah firman Tuhan ini dapat kami lakukan dengan baik di kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada saat hari ini kami juga berdoa untuk adik-adik kami. Kiranya Tuhan memberikan adik-adik kami kesehatan, kekuatan, umur yang panjang. Berkati adik-adik kami juga dalam sekolahnya. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kelancaran sampai selesai. Berkati juga untuk orang tua adik-adik, Tuhan berikan orang tua adik-adik kesehatan, kekuatan, umur yang panjang. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati bangsa dan negara kami ini. Terkhusus saat ini kami mau berdoa untuk Pulau Bali ini. Tuhan berkati, jaga lindungi sertai Pulau Bali ini. Kami juga mau berdoa untuk pemimpin-pemimpin. Tuhan kiranya memberikan hikmat dalam diri pemimpin-pemimpin kami ini masing-masing. Terima kasih banyak ya Tuhan. Inilah doa dan sembahyang kami ya Tuhan Yesus yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus, saatnya kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan Yesus. Siapkan persembahannya anak-anak ya. Ingat, kalau dipersembahkan pada Tuhan itu jangan diucel-ucel, jangan dibecek-becek ya anak-anak ya. Harus yang rapi ya. Nah, sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Ceria 205 ayat pertama dan kedua, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar bagi tiap orang di dunia. Kepada Tuhan ku beri persembahan, terakhir tak tahu apa lagi yang kanan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan kita. Biarlah kalau persembahan adik-adik itu nanti adik-adik bisa minta tolong ke papa, mama untuk dibawakan ke gereja. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik. Nah, anak-anak yang di rumah, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, Bunda dan Kakak Novli mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 40, bait yang kedua, apapun juga menimpamu. Oke, gerakan ya anak-anak ya. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu tenang panjang, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau berat. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Anak-anak, kita akhiri ibadah kita ini dengan doa persembahan dan doa berberkat. Anak-anak, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami anak-anak-Mu datang kepadamu Tuhan untuk mengucap syukur karena kami anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan syukur hati kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, menguduskan persembahan yang sudah kami berikan ini. Dan kami juga mau mengucap syukur Tuhan atas penyertaan dan pimpinan Tuhan dalam ibadah IMPA hari ini, hingga ibadah kami dapat berjalan dengan lancar. Kiranya ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ada info penting yang harus kita sampaikan ke adik-adik. Kira-kira apa ya, Bun? Nah, anak-anak, minggu depan kita tatap muka ibadahnya, tapi lewat
Zoom ya anak-anak ya. Walaupun lewat Zoom atau video streaming, anak-anak harus tetap semangat untuk tetap mengikuti ibadah IMPA ya anak-anak. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mari ucapkan Immanuel. Iya. Kita hitung ya Bunda. Iya, 1 sampai 3 ya Kak. Iya. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu anak-anak. Tetap semangat, tetap bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati.